Bapak Ibu diundang ke Balai Desa Wonorejo untuk mengikuti sosialisasi pendataan pelebaran jalan lintas selatan. Pada hari ini dari Dinas Pertanahan nanti akan menyampaikan beberapa hal yang disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Untuk acara selanjutnya kami mohon Bapak Sekdam untuk memberikan arah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, beserta seluruh tim, Pak Indra, Kabid, Pak Indra, Kabid. Kemudian yang kami hormati pula Muspika Kecamatan Gantung, Pak Gadamil, Abdul Mawili, Pak Kapolsek, Abdul Mewakili, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wabil khusus Abah Heri. Salam jumpa lagi, Pak. Siap. Bapak Ibu sekalian kami hormati, yang pertama marilah senantiasa kita mengucap dan mengingat syukur alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita yakin, kita harus yakin, karena sinyalah kita semangat pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka validasi dan pemeriksaan dokumen untuk persiapan pengaspalan pelebaran di jalur lintas Gondang Legi CRS. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang hormati, yang pertama sekali kami menyampaikan permohonan maaf baik kepada dinas, Pak Kades, seluruh hadirin peserta, karena pada hari ini Bu Camat tidak bisa hadir secara langsung, Pak Indra, Pak Kades, karena pada hari ini bersamaan tepat jam sekarang akan dilaksanakan acara pelepasan purna tugas Bu Camat Bu Sintias yang kena pada hari ini berusia 58 tahun, dan setiap abdi pemerintah PNS yang sudah memenuhi masa usia itu mau tidak mau, suka tidak suka harus purna tugas, sehingga pada hari ini tidak bisa hadir. Secara pribadi juga kami seragamnya beda, Pak, tidak bermaksud melawan peraturan bupati, tetapi memang ada seremoni yang memang menjadi kesepakatan kami. Bapak Ibu sekalian kami hormati, tentunya persiapan sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Sekarang ada dari desa Wonorejo dan Srigojo. Pada hari ini kita memasuki tahap validasi pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen berkas panjenengan. Yang mana kami dari kecamatan hanya berharap tingkat akurasi validitasnya yang sangat tinggi, Pak Indra, baik itu dokumen atau personalnya, benda matinya atau benda hidupnya, sehingga tidak ada tersisa. Ada orang yang ternyata sudah mau apresial, ternyata masih ada yang belum katut. Kemudian juga orangnya katut tetapi dokumennya ada yang nggak katut. Nah, ini harus lengkap antaranya, dokumen dan manusianya ini harus lengkap, sehingga ketika nanti memasuki masa apresial yang secara peraturan perundang-undangan, meskipun sebenar-benarnya kalau memakai bahasa hukumnya compulsory land acquisition, sebenarnya negara bisa memaksa kepemilikan apapun oleh warga negara untuk kepentingan negara, garing kepentingan publik. Tetapi tidak semata-mata seperti itu. Ketika ini dilaksanakan oleh negara, maka ada ganti rugi yang intinya tidak akan merugikan warga negaranya. Tentunya sandarannya ada di tim apresial yang nanti akan menentukan sesuai dengan harga pasar, bukan harga yang dikehendaki. Misalkan pasar bilang 2 juta, kita minta 10 juta, karena kan kadang-kadang menurut saya ada Haji Jawa, ada jurus pamungkas, Haji Mumpung. Kenapa seperti itu? Karena begini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami,
ketika jual beli wajar, kita bisa menentukan harganya sesuai keinginan kita. Karena yakin ini kalau nggak dibuat oleh yang beli juga mau dijual lagi, ada nilai yang di situ. Kita jual 10 juta, di rong tahun payu 50 juta, kita pasti mikir gitu, loh mungkin berarti lah 30 juta nih. Seperti itu. Nah, tapi ketika pemerintah membutuhkan untuk kepentingan publik, ketika pemerintah ini membeli, dia tidak akan mengambil manfaat dari situ secara langsung, tapi dikembalikan lagi ke masyarakat, ke anak cucu turun kita yang nanti akan menjadi penikmat peradaban, entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ketika ini sudah berjalan zaman, maka jalan ini sudah menjadi jalan yang valid dan representatif. Kami dari Musbika berterima kasih Pak Indra, tahapan telah kita lewati bersama. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah. Kami berharap ini semoga lancar dan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir kami berterima kasih kepada panjenengan sebagai Bapak Ibu karena atas partisipasi panjenengan Lego Trimo Lilo untuk bangsa Dewi, untuk kecamatan Dewi, desa Dewi, sehingga ini saya doakan menjadi amal yang baik bagi panjenengan semua berbuah kepada anak turun cucu kita. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti acara ini. Kami mohon maaf nanti tidak bisa sampai usai. Kami akhiri. Tidak silatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya berdiri ya Pak, yang tadi Pak Secam berdiri, saya berdiri, ya enak kalau saya berdiri. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Pak Kades Wonorejo, yang saya hormati Pak Secam mewakili bersama, yang saya hormati Pak Dan Ramil mewakili Pak Sugeng ya Pak. Terus yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian warga Desa Wonorejo dan sebagian warga Desa Sidoarjo yang terdampak rencana pembebasan lahan terhadap peningkatan jalan nasional Gonalegi dan Tambak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kita pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka sosialisasi dan validasi data dalam rangka proses pembebasan lahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari zaman ke-8 sama yang penuh dengan terang benderang. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Oh iya, Mas Indra sama sebagai bagian hukum apa sih warga ini? Warga ya ini Mas Indra ini lupa dulu dinas pertanahan kebetulan punya aset di sini, jadi kebetulan tanahnya tidak kena juga. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi begini, jadi sesuai dengan yang disampaikan sama Pak Kades sama Pak Secam tadi, dalam rangka proses pembebasan lahan ini Bapak Ibu sekalian, tentunya tahapan harus dimulai Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini masih tahapan awal Bapak Ibu sekalian, tetapi informasi yang dapat kami berikan bahwa insya Allah tahun ini proses pembebasan lahan itu harus sudah clear Pak. Artinya apa? Ya pembayarannya ke panjenengan semua ya insya Allah tahun ini. Ya itu kalau lancar ya Pak ya. Tapi insya Allah ini lancar Pak Bapak Ibu sekalian. Nah terkait dengan proses pembebasan ini Bapak Ibu sekalian, kami itu data-data kami kurang Pak. Validasi data di kami masih kurang. Makanya keinginan kami hari ini kami mengundang panjenengan semua pemilik tanah yang terdampak proses pembebasan ini terkait dengan mungkin KTP, KK atau alasnya tanah panjenengan. Alasnya itu apa Pak? Misalnya panjenengan, Pak tanah saya cuma patok di Pak meter tidak apa-apa Pak. Nanti dikasihkan fotokopinya. Kalau misalnya Pak saya sudah AJB malah bagus Pak, nggak apa-apa AJB-nya di bawah Pak ya. Kalau misalnya nanti hari ini panjenengan Pak saya belum bisa bawa hari ini, ya nggak apa-apa Pak, kami tunggu sampai hari ini panjenengan pulang mengambil untuk diserahkan pada kami. Pak kami punya SHM malah lebih bagus lagi Pak. Ya
proses pembayaran ke panjenengan semua. Itu satu. Terus kedua begini Bapak Ibu sekalian. Nah saya tahu pasti di panjenengan semua di sini kan intinya kan Pak tanah saya terkena berapa, harganya berapa, itu Pak ya yang penting ya Pak ya. Oke. Saya mau tanya dulu Bapak, panjenengan rumahnya kan sudah dipatok semua ya Pak ya? Ya sudah dipatok semua. Nah, waktu pematokan panjenengan ada semua nih? Ada yang tidak ada. Ya. Tapi insya Allah ada lah ya. Saya mohon Pak nanti pas proses pengukuran, proses pengukuran panjenengan pemilik tanah kami mohon untuk hadir Pak. Hadir menyaksikan waktu pengukuran ya Pak. Kenapa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena saya yakin Pak. Karena nanti setelah hasil ukur nanti kan produk ukur itu nanti adalah peta beda. Kita kertas nanti Pak terus ada petanya, nanti luasnya di situ. Nah, luasnya yang di situlah itu yang nanti akan kami bayar ke panjenengan semua. Gitu. Seperti itu. Jadi saya khawatir nanti setelah panjenengan tidak menyaksikan proses pengukurannya, protes loh Pak, tanahku kok segini yang terkena. Ya, padahal kita ngukurnya itu dari patok ke patok Pak gitu. Makanya kami mohon dengan sangat panjenengan semua sebagai pemilik tanah, karena yang tahu tanah panjenengan biasanya adalah panjenengan semua. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua terkait dengan Pak yang dinilai apa saja, bangunan Pak. Jelas bangunan itu dinilai pasti Pak. Terus bangunannya apakah ada klasifikasinya? Pasti ada Pak. Bangunan kelenengan sama bangunan cor itu beda ya Pak ya. Pasti nilainya akan berbeda juga seperti itu. Terus tanaman iya Pak. Nanti kalau panjenengan rumahnya ada tanaman kelapa pasti kita hargai Bapak Ibu sekalian. Misalnya tak datang tanaman apokat misalnya atau durian atau jambu pasti kita hargai Pak. Tapi bukan suket Bapak ya. Kalau suket nggak kami hargai Pak gitu. Bapak ini kami ada suketnya kok nggak dihargai? Enggak Pak. Itu. Terus nanti kan kami akan turunkan tim Pak. Tim itu nanti kan akan mengidentifikasi tanah panjenengan di situ, di tanah panjenengan itu kira-kira yang terdampak proses pembebasan lahan itu terkena tidak pohon-pohonnya. Misal nanti hasil identifikasi kami ternyata yang terdampak 5 pohon misalnya. Nah setelah kami umumkan ke panjenengan semua ternyata Pak ini kurang, harusnya 6 Pak atau 7 pohon yang terkena. Panjenengan boleh nanti protes kepada kami, nanti akan kami turunkan lagi tim untuk ngecek lagi seperti itu. Ngecek lagi. Jadi intinya kami responsif Pak, masukan dari panjenengan kami dengarkan, akan kami turunkan tim lagi sehingga cek podologonya Pak, cek podologonya kami kalau dan proses pembebasan bisa berjalan lancar, panjenengan sebagai pemilik tanah, pemilik aset juga lego. Karena apa? Ya memang itu yang harus dilepaskan sama yang harus dinilai oleh appraisal. Nah yang menilai itu nanti bukan saya Pak, yang menilai atau tadi disebut appraisal itu bukan saya Pak, bukan Pak Sekcam, bukan Pak Kades, itu ada lembaga tersendiri namanya KJPP, Kantor Jasa Penilai Pak. Mereka independen Pak, jadi nggak bisa intervensi apa-apa. Harga yang disampaikan oleh appraisal atau KJPP itulah yang nanti akan kami langsung sampaikan ke panjenengan semua. Katalah nanti nilai tanah panjenengan sama plus bangunan lengkap itu misalnya dari appraisal 100 Pak. Pasti kami sampaikan ke panjenengan semua juga 100. Pasti Pak, nggak mungkin kami turunkan atau kami naikkan. Itu karena apa? Karena dasar kami ya dasar penilaian dari appraisal itu atau KJPP itu Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Terus apakah ada proses negosiasi? Boten-boten Pak. Tidak ada, karena proses saya yakin bahwa KJPP itu nilainya sudah di atas harga pasar. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian bahwa nilai yang diberikan oleh KJPP itu pasti di atas harga pasar. Cuman harga pasarnya itu lebihnya berapa itu yang saya tidak tahu Pak. Itu Pak. Pengalaman kami Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami proses pembebasan lahan ini 95% warga pasti setuju Pak. Hasil penilaian dari appraisal. Apakah ada yang setuju? Ada yang 5%. Itu tadi disampaikan Pak Sekjan tadi bahwa yang tidak setuju itu mintanya terlalu jauh Pak. Jadi pasarannya sebetulnya 2 juta, mereka minta 5 juta ya. Mungkin kan terlalu berlebihan lah seperti itu. Tapi saya yakin panjenengan semua nanti ada proses, nanti akan musyawarah harga kami sampaikan ke panjenengan semua, insya Allah panjenengan semua akan cocok lah dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah. Dan ini adalah KJPP seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu
itu pengantar dari kami. Sedikit mungkin kita ada tanya jawab sebentar ya Pak Kades ya. Kita tanya jawab sebentar mungkin ada 3 atau sampai maksimal 5, nanti panjenengan bisa memberikan pertanyaan kepada kami. Kalau saya nanti tidak bisa jawab, kami mengucapkan lengkap Pak. Itu ada Pak Bakri kasih pengadaan tanah, terus Mas Ida, Mas Ida, dan semuanya ada. Atau nanti kalau dari sisi hukum nanti masih berat Pak. Beliau ini sarjana hukum. Dulu beliaunya sudah dinas pertanahan, sekarang mutasi ke bagian hukum. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti beliaunya yang akan membantu saya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Setelah nanti kami bayar ke panjenengan, misalnya tanahnya panjenengan rapat, kita hargai 100. Ya, selama proses pembebasan lahan itu, ya itu nggak apa-apa, panjenengan masih bisa memanfaatkan kelapa itu Pak. Jadi tidak otomatis kami bayar, panjenengan sudah tidak bersangkut tidak. Seperti itu. Silakan, misalnya kelopanya panjenengan ambil nggak apa-apa, kalau panjenengan tepat juga nggak apa-apa. Karena yang kami bayar adalah biaya pemeliharaannya, ya, bukan beli pohonnya. Gitu. Jelas ya Pak? Siap. Oh, mungkin apa Pak? Terima kasih Pak Sugeng terkait dengan pengukuran. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pengukuran nanti yang mengukur bukan dinas pertanian dari BPN, petugas surveyor dari BPN. Nah, kalau panjenengan melihat di tengah-tengah jalan itu kan ada tak putih ya Pak, 16 plus 750 plus 6,5. Itu sebetulnya bukan apa-apa. Itu adalah kebutuhan untuk ruang hijau, ruang milik jalan. Lah, ruang milik jalan itu apa Pak? Aspal, itu namanya badan jalan, sepadan dan drainase Pak, seperti itu. Lah, terus pengukurannya dari mana Pak? Kalau kiri kanan jelas Pak ya, dari batas kiri rumah panjenengan sampai lah masuknya kenapa? Kemana Pak? Kalau di pengalaman kami di Sidoarjo dan di selama ini Pak, bahwa pengukurannya itu adalah pertama dari bibir sebelah jalan, bibir drainase Pak. Drainase kalau di depan panjenengan ada drainase, bibir sebelah jalan sampai ke patok. Seperti itu Pak, seperti itu ya. Itu Pak, terus kalau misalnya di depan rumah kami tidak ada drainasenya Pak, tidak ada buatnya, nah apa ya pasti biasanya teman-teman kami dari kiri kanan kan nanti butuh lurus, nah itu namanya seperti itu Pak. Jadi nggak bisa nanti ngecengnya nggak pasti ada lurus Pak, nanti kiri kanannya diluruskan, nah itu batasnya dari sampai ke dalam patok. Kalau tidak ada patok mungkin kalau pas waktu pemantauan kami di rumah panjenengan mungkin cocok semua, yaitu kami spek. Nah, spek itulah batasnya. Batas akhir dari milik panjenengan yang kita bebas. Itu ya Pak Darsono. Monggo ada lagi Bapak. Ibu-ibu biasanya yang nganu ini. Monggo Bu.